Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 kelas 5G yang beranggotakan ada di bawah ini. Selanjutnya, kami akan mempresentasikan hasil proposal kami yang berjudul Pemanfaatan Limbah Kayu Mebel di Kecamatan Bayi Kudus dalam pembuatan alat musik tradisional kendang untuk rebana. Aspek pasar dan pemasaran. Pasar saat ini, dalam perkembangan pemanfaatan limbah kayu saat ini, yang sedang populer, beberapa produk dengan bahan limbah kayu merupakan salah satu ide kreatif yang dimanfaatkan masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Kota Kudus yang mengolah limbah kayu menjadi kendang rebana. Kota Kudus sendiri mempunyai hutan yang sangat luas dan banyak pohon yang tumbuh tua. Umur kayu mulai usia 15-30 tahun. Pohon mahoni sebagai bahan baku utama yang membuat kendang rebana. Saat ini kendang rebana banyak diburu oleh masyarakat untuk alat musik atau hanya sebagai kreasi dengan meningkatkan inovasi dan kreasi terhadap produk saja dapat memikat konsumen. Makin maju teknologi, tidak sedikit konsumen yang membandingkan produk dengan kualitas dan terjamin khususnya manfaat dan keamanannya. Pasar yang akan datang. Pengolahan limbah kayu saat ini sudah sangat berkembang ditandai dengan adanya perusahaan yang banyak menggunakan menjadi berbagai macam produk. Hal ini menjadi peluang bagi kami untuk menciptakan produk yang bermanfaat, yaitu pembuatan kendang untuk rebana dengan pemanfaatan bahan limbah kayu. Perusahaan kami bekerja sama dengan pengrajin mebel Kudus guna untuk keberlanjutan dan meningkatkan produksi di masa akan datang serta menaikkan ekonomi tukang kayu di wilayah Kudus. Estimasi usaha pembuatan kendang untuk rebana yang memiliki peluang pasar yang menjanjikan dan banyak peminat tentu dapat menguasai pasar. Selain karena bentuknya yang unik dan skalanya luas, harga kendang yang cukup ekonomis dikenal dapat menarik minat pembeli. Selain itu, daya beli masyarakat yang cukup tinggi menjadi peluang untuk usaha kendang untuk rebana menguasai pasar. Panduan STP, segmentasi, targeting, positioning, segmenting dan segmentasi. Berdasarkan fungsional produk sebagai produk semua kalangan yang berdiri khas budaya. Segmen pasar yang kami bidik adalah konsumen dengan golongan ekonomi menengah dan ke atas, dari anak-anak hingga dewasa. 2. Targeting atau target. Masyarakat umum Kota Kudus dan sekitarnya, masyarakat umum anak-anak hingga dewasa. 3. Positioning atau posisi. Posisi produk ini adalah produk dengan konsep memanfaatkan harisan kayu dan memperkenalkan kebudayaan di Melayu untuk mewujudkan ekonomi kreatif yang dikembangkan di Kota Kudus. Bauran pemasaran. Produk rebana adalah kendang berbentuk bundar dan pipih yang merupakan khas suku Melayu. Jika berbentuk lingkaran terbuat dari kayu yang diikuti dengan salah satu sisi untuk dapat berlapis kulit kamu. Kesenian di Malaysia, Brunei, Indonesia, dan Singapura saling memakai rebana bersama gambus digunakan untuk mengiringi tarian jabi. Rebana juga digunakan untuk menghancurkan kasidah dan satu dibunyiai. Rebana juga dijadikan sebagai lambang kota tersebut. Bagi masyarakat Melayu di negeri Pahang, permainan rebana sangat populer, terutamanya di kalangan penduduk sekitar Pahang. Pabukan rebana mengiringi lagu-lagu tradisional seperti indong-indong, burung kenek-kenek, dan pelanduk-pelanduk. Di Malaysia, selain rebana berukuran biasa, terdapat juga rebana besar yang diberi nama rebana tinggi. Dimainkannya pada hari-hari raya untuk pertandingan bunyi dan irama. Rebana dapat ditemukan di pertunjukan tradisional, terutama yang berkaitan dengan agama. Rebana mulai dikenal luas salah satunya agama Islam di Minangkabau. Price, harga. Kendang untuk rebana dibanderol mulai harga Rp150.000 untuk ukuran besar, Rp90.000 untuk ukuran sedang, dan Rp75.000 untuk ukuran kecil. Price, tahu tempat. Tempat penjual kami berada di rumah, pasar, lokal, dan media online. 4. Promosi. Usaha kami memproduksi berbagai bentuk kendang dan ukuran. Tentunya dan pembelian sebuah kendang, kami akan mendapatkan 2 kendang berbagai ukuran besar, sedang, dan kecil. Yang kedua, aspek ekonomi dan lingkungan. Aspek ekonomi, manfaat ekonomi, sosial, dan budaya. Dari ide proyek usaha ini diharapkan mampu memberikan manfaat bagi masyarakat dan pemerintah. Jadi, secara garis besar manfaat atau dampak dari aspek ekonomi dalam suatu proyek kami adalah: yang pertama, meningkatkan ekonomi rumah tangga melalui peningkatan pendapatan keluarga, membuka kesempatan kerja bagi masyarakat, dan sekaligus mengurangi pengangguran. Karena setiap proyek atau usaha yang baru didirikan pasti akan membutuhkan tenaga kerja untuk mengembangkan produktivitas dari proyek kami. Yang B, perubahan pola nafkah. Adanya pola nafkah ganda bagi masyarakat di sekitar lokasi usaha yang menjadi karyawan, mereka juga bisa bekerja sebagai pengepul limbah kayu mebel untuk dijual ke kami.
karena kami akan sangat banyak menggunakan limbah kayu mebel tersebut untuk bahan produksi. Yang C, terbukanya kesempatan kerja bagi masyarakat. Selanjutnya, nomor 2, meningkatkan perekonomian pemerintah ekonomi, baik lokal atau regional. Kami berencana membangun industri limbah kayu sebagai potensi yang baik dan bagus untuk mendaur ulang kayu mebel serta mengurangi potensi pengangguran di Indonesia. Yang ketiga, dapat memberikan nilai tambah bagi daerah sehingga investasi-investasi lain juga akan tertarik untuk masuk. Yang keempat, adanya program pembersihan sekitar lokasi proyek setiap akhir pekan. Salah satu program yang masuk adalah sebagai tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR. Yang kelima, sisi keuntungan ekonomi nasional. Selain menghasilkan manfaat untuk masyarakat dan pemerintah, proyek ini juga dapat memberikan manfaat bagi kami, yaitu menciptakan perubahan baru, melatih mental dan jiwa sebagai seorang pemimpin, menentukan sendiri keuntungan dan penghasilan yang kami inginkan. Yang keenam, pengembangan wilayah melalui pemetaan pembangunan, membuka isolasi wilayah daerah terpencil. Yang ketujuh, manfaat yang bisa dirasakan oleh pengguna produk kami. Untuk produk kendang rebana memiliki fungsi yang sama seperti kendang rebana pada umumnya. Yang membedakannya yaitu terletak pada badan kendang rebananya. Kendang rebana yang biasanya menggunakan kayu yang utuh dari penebangan pohon. Untuk produk kami nantinya akan menggunakan limbah kayunya. Maka dari itu, untuk pengguna pasti akan muncul rasa bangga karena mereka telah menggunakan produk yang ramah lingkungan. Dan hal tersebut juga termasuk gerakan cinta lingkungan. Aspek lingkungan, penanganan limbah. Upaya pengurangan limbah B3 dapat dilakukan melalui substitusi bahan, modifikasi proses, dan atau penggunaan teknologi ramah lingkungan. Substitusi bahan dapat dilakukan melalui pemilihan bahan baku dan atau bahan penolong yang semula mengandung B3, digantikan dengan bahan baku dan atau bahan penolong yang tidak mengandung B3. Modifikasi proses dapat dilakukan melalui pemilihan dan penerapan proses produksi yang lebih efisien. Dalam melaksanakan upaya pengurangan limbah B3 ini, diwajibkan untuk menyampaikan laporan secara tertulis kepada Menteri. Aspek teknis dan teknologi. Untuk lokasi kami berencana melokasikan tempat produksi di Balai Kudus. Alasan memilih lokasi tersebut karena tempatnya strategis dekat dengan kota sehingga mudah dijangkau oleh konsumen masyarakat sekitar Kudus. Luas produksi, pemilihan dan perencanaan produk yang akan diproduksi. Pertama, tekstur kayu. Untuk kayu yang dipilih adalah kayu yang tidak terlalu keras dan tidak terlalu lunak, tidak kayu muda dan tidak pecah hampir menyeluruh. Tekstur kulit. Kulit yang digunakan adalah kulit kambing yang muda yang tidak terlalu tua supaya suara yang dihasilkan nyaring. Kualitas suara yang harus nyaring. Aturan untuk suara per item, alat rebana mempunyai ciri khas tersendiri. Jika terbang, mempunyai suara nyaring, cidur mempunyai suara yang mendengung, kaplak mempunyai suara yang keras, dan lain sebagainya. Apabila suara yang dihasilkan ketika ditabuh tidak keluar suara yang diinginkan atau tidak sesuai dengan standar, maka ada permasalahan ketika proses pemasangan kulit dan pengeleman kulit ke kayu. Selanjutnya, rencana kualitas. Yang pertama, ada tahap pemilihan bahan baku. Selanjutnya, tahap proses produksi. Tahap proses produksi yang pertama ada kontrol kualitas pada proses pemotongan kayu. Kedua, kontrol kualitas pada proses pembuatan kayu. 3, kontrol kualitas pada proses pengeringan kayu. 4, kontrol kualitas pada proses penghalusan kayu dan kulit. 5, kontrol kualitas pada proses pengecatan kayu dan kulit. 6, kontrol kualitas pada proses pemasangan kayu dan kulit. Yang ketiga itu tahap finishing. Ada proses penyimpanan dan proses pengeringan. Selanjutnya untuk layout produksi kami seperti yang terlihat di gambar, yaitu yang paling depan tempat penjualan, di sampingnya ada kasir dan tempat admin, lalu ada tempat finishing dan tempat penyimpanan peralatan dan gudang, lalu yang di sebelahnya ada tempat produksi. Teknologi yang digunakan, alat yang digunakan antara lain yang pertama mesin bubut, yang kedua gaman, yang ketiga sugu, 4 alat ringkisan dan pancir, 5 kompor kecil khusus, 6 kertas amplas, 7 batu apung dari air, 8 palu kecil, 9 paku payung, 7 kericik, 11 timah atau timbel. Aspek keuangan, kebutuhan dana. Kebutuhan dana adalah semua dana yang dibutuhkan untuk memproduksi barang, memasarkan barang, dan kebutuhan lainnya, seperti transportasi dan lain-lain. Berikut adalah data kebutuhan dana untuk pembuatan kendang rebana sebagai berikut. Untuk kebutuhan dana seperti transportasi dapat dilihat di justifikasi anggaran tabel berikut. Total dari kebutuhan dana awal untuk memproduksi kendang rebana adalah Rp39.77.500. Sumber dana untuk memulai produksi ini adalah pada awalnya karena adanya uang atau keuntungan dari reseller. Kemudian setelah berjalan dari kas, diambil sekitar laba ditahan untuk pengembangan produk. Dilihat dari segi sumber daya dibagi menjadi dua, yaitu modal asing atau modal pinjaman. Modal asing atau modal pinjaman merupakan modal yang diperoleh dari pihak luar perusahaan yang biasanya diperoleh secara pinjaman. Baik pinjaman dari dunia perbankan, pinjaman dari lembaga keuangan seperti perusahaan modal, ventura, asuransi, leasing, dan pension atau lembaga keuangan lainnya. Dan yang terakhir adalah pinjaman dari perusahaan non-bank.
Modal sendiri. Modal sendiri adalah modal yang diperoleh dari pemilik perusahaan dengan cara mengeluarkan saham baik tertutup ataupun terbuka. Perolehan dana dari modal sendiri biasanya berasal dari setoran pemegang saham, dari cadangan laba, atau dari laba yang belum dibagi. Selain itu, dengan adanya keputusan untuk mengadakan investasi, maka diperlukan dana yang dapat membelanjai investasi. Timbullah masalah bagaimana perusahaan dapat memperoleh dana yang dibutuhkan untuk membiayai investasi yang direncanakan dengan syarat-syarat yang paling menguntungkan. Dengan mengingat bahwa para pemilik dana mengharapkan balas jasa atas menggunakan dananya dan merupakan biaya investasi yang direncanakan tersebut. Metode penilaian investasi. Metode penilaian investasi adalah suatu bentuk analisis atau menilai daya tarik atau kelayakan sebuah investasi yang mencakup faktor modal, arus kas, profitabilitas, jangka panjang, dan periode investasi. Selanjutnya yang kelima ada aspek manajemen. Dalam aspek manajemen sendiri terdapat struktur organisasi, yaitu struktur fungsional yang dipimpin oleh direksi dan di bawahnya ada direktur utama, direktur keuangan, direktur personalia, dan manajer. Di bawahnya lagi ada admin gudang dan divisi-divisi. Selanjutnya ini merupakan job deskripsi dari direksi, direktur utama, direktur keuangan, direktur personalia, manajer, admin gudang, divisi, dan yang lainnya. Juga ada tugas dan hubungan dengan jabatan lain. Selanjutnya jadwal kegiatan menggunakan Gantt chart. Ada planning di bulan Januari, Februari, Maret, untuk scheduling Februari hingga Maret, untuk research Februari hingga Maret, desain pada bulan Maret, implementation pada Maret hingga Mei, follow up-nya Mei sampai Juni. Selanjutnya ada perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan dan pengendalian. Yang pertama ada perencanaan, tujuan usaha. Tujuan usaha ini sendiri untuk mengoptimalkan pemanfaatan limbah, terutama limbah kayu bekas mebel, karena limbah kayu sulit diolah, maka harus dimanfaatkan sebaik mungkin seperti mendaur ulang limbah kayu tersebut menjadi barang dengan nilai guna. Lalu pihak yang terlibat dalam usaha itu sendiri, yaitu para pendiri, pegawai, dan karyawan perusahaan, yaitu dari pihak toko mebel yang limbah kayunya dimanfaatkan oleh usaha ini sendiri, serta pihak pendistribusian barang yang melakukan pendistribusian produk usaha bisnis. Yang ketiga ada penentuan bentuk dan sistem pengelolaan usaha secara teknis. Kegiatan usaha akan dilakukan jika produk sudah siap dan tidak ada reject setelah dilakukan pengecekan. Setelah produk siap dipasarkan, akan dilakukan packing yang aman dan mudah dibawa. Nah, dalam penentuan strategi, kami menggunakan penetapan harga. Bisnis dapat menjaga harga tetap rendah untuk menarik lebih banyak pelanggan atau memberikan nilai aspiratif pada produk dengan menetapkan harga di luar apa yang dapat dibelikan oleh kebanyakan pelanggan biasa. Selanjutnya target bisnis. Target pasar yaitu suatu kelompok konsumen yang menjadi sasaran pendekatan suatu bisnis atau perusahaan untuk membeli produk yang dijual. Nah, target bisnis ini sendiri yaitu sekolah-sekolah, pusat belanja, alat musik terutama yang tradisional, dan tempat ibadah yang membutuhkan kendang itu sendiri. Selanjutnya sumber daya yang diperlukan. Selain membutuhkan limbah kayu dari pebisnis lokal, diperlukan juga adanya peralatan kayu dan peralatan pembuatan alat musik kendang itu sendiri. Yang paling penting yaitu adanya sumber daya manusia yang cukup dan handal dalam melakukan pekerjaannya. Lalu standar keberhasilan atau indikator keberhasilan. Standar keberhasilan bisnis ini yaitu kualitas sumber daya manusianya, struktur perusahaan, sistem perusahaan, pengaruh sosiokultur, budaya masyarakat karena masih terbawa budaya daerah yang erat hubungannya dengan alat musik kendang. Ada pengorganisasian. Nah, pengorganisasian ini sendiri merupakan proses membagi kerja ke dalam tugas-tugas kecil, membebankan tugas-tugas itu kepada orang sesuai dengan kemampuannya, dan mengalokasikan sumber daya serta mengkoordinasikannya dalam rangka efektivitas pencapaian tujuan organisasi. Yaitu tadi yang sudah diperlihatkan job description-nya. Selanjutnya, ada yang ketiga, pengarahan. Pada bisnis ini akan dilakukan briefing pada setiap harinya oleh pimpinan. Pada briefing tersebut akan ada pembagian tugas dan informasi terbaru berupa kabar baik maupun kabar buruk jika ada. Pesanan harian dan pesanan yang akan datang juga diinformasikan saat briefing berlangsung. Yang keempat ada pengawasan dan pengadilan. Jika ada kendala akan diatasi melalui SOP atau standar operasional prosedur, yaitu suatu alur atau cara kerja yang sudah terstandarisasi, yaitu SOP ini memiliki kekuatan sebagai suatu petunjuk. Hal ini mencakup hal-hal dari operasi yang memiliki suatu prosedur tertulis yang pasti. Selanjutnya, aspek yuridis. Untuk badan usaha aspek yuridis ini sendiri yaitu firma. Firma atau sering disebut juga dengan FA adalah sebuah bentuk persekutuan untuk menjalankan usaha antara dua perusahaan atau lebih dengan memakai nama bersama. Pemilik firma terdiri dari beberapa orang atau perusahaan yang bersekutu dan masing-masing anggota persekutuan menyerahkan kekayaan pribadi sesuai dengan yang tercantum dalam akta pendirian perusahaan. Firma ini diberi nama firma kendang deudor. Fungsi firma ini yaitu memudahkan untuk memperoleh pinjaman kredit, penegasan usaha maupun aset yang dimiliki. Dengan begitu, maka perusahaan firma akan lebih mudah memperoleh kepercayaan dari bank. Jika bank mudah memberikan kepercayaannya kepada firma, maka perusahaan dapat mengembangkan usahanya menjadi lebih besar lagi. Terima kasih.
Do you have any questions?